Halo Sobat Neo, apa kabar? Kita jumpa lagi di Neo Channel bersama saya Kianom. Kita akan kembali lagi melanjutkan materi pembahasan kita mengenai basis data. Pada materi sebelumnya kita telah belajar mengenai fungsi trigger yang ada di dalam MySQL. Nah, pada materi di video kali ini kita akan membahas materi baru yaitu mengenai event scheduler. Di mana untuk event ini nanti kita akan mampu membuat scheduling atau penjadwalan untuk mengeksekusi sebuah query itu secara otomatis sesuai dengan waktu yang kita tentukan. Nah, kita lihat terlebih dahulu untuk penjelasannya bahwa untuk event ini sebenarnya adalah tugas yang dijalankan pada waktu tertentu dan dapat dijadwalkan sehingga dikenal juga sebagai tugas terjadwal. Jadi dengan adanya event atau bisa disebut juga event scheduler itu memudahkan kita untuk melakukan penjadwalan agar query yang kita tentukan itu bisa berjalan secara otomatis sesuai dengan waktu yang telah kita tentukan. Nanti akan kita lihat bagaimana untuk pembuatan event di dalam MySQL kita. Nah, ini untuk script sintaks dasar pembuatan event sama seperti pembuatan prosedur, fungsi, dan juga trigger, kita menggunakan sintaks yaitu create or replace. Lalu di sini kita tambahkan yaitu event. Setelah event, kemudian diikuti oleh event name atau nama eventnya. Nah, jika eventnya itu belum pernah ada, maka fungsi yang akan dijalankan atau sintaks yang akan berjalan adalah sintaks create. Jika eventnya sudah pernah ada sebelumnya, maka sintaks yang berjalan adalah replace. Lalu selanjutnya ada on schedule, kemudian ada variabel schedule. Nah, nanti kita akan lihat variabel schedule-nya itu ada apa saja. Nah, untuk yang ada di dalam kurung siku ini bisa digunakan, bisa tidak. Yang menjadi highlight-nya adalah untuk komen ini bisa kalian gunakan atau kita gunakan untuk memberi tanda atau keterangan untuk fungsi eventnya ini. Lalu dilanjutkan oleh do. Nah, di dalam do ini ada event body. Event body ini di sini diletakkan query yang akan kita jalankan di dalam eventnya ini. Jadi event ini akan menjalankan query apa? Nah, query-nya itu diletakkan di setelah do ini. Ini adalah sintaks dasar untuk pembuatan event di dalam MySQL. Nah, tadi di contoh sintaksnya ada variabel schedule ya. Nah, di dalam variabel schedule itu kita bisa memasukkan at timestamp maupun every interval. Nah, untuk timestamp berarti event akan berjalan ketika event itu dibuat. Jadi ketika event itu di-execute, maka event langsung berjalan. Atau kita juga bisa menambahkan interval-interval. Nah, interval itu isinya apa? Isinya berupa quantity. Kita bisa memasukkan year, quarter, month, day, hour, minutes, dan lain sebagainya. Misal, at timestamp plus year. Berarti schedule itu atau event itu akan berjalan 1 tahun kemudian. Atau kita bisa juga menggunakan timestamp plus minutes. Berarti event itu akan berjalan 1 menit kemudian. Atau kita bisa juga menggunakan every interval. Nah, every interval misalnya untuk intervalnya kita bisa pilih salah satu dari ini ya. Misal every day, berarti event itu akan berjalan setiap hari. Atau every hour, berarti setiap jam. Nah, di dalam every interval ini, di every ini ada penambahan yaitu start dan juga end. Jadi start dan end itu untuk menandakan kapan event itu akan mulai berjalan dan end itu digunakan untuk mengakhiri eventnya. Lalu di sini ada 3 sintaks. Yang pertama ada show variable like event scheduler. Ini untuk ngecek apakah eventnya itu sudah jalan atau belum. Nah, jika eventnya itu belum dijalankan atau diaktifkan, kita bisa mengaktifkannya menggunakan sintaks yang kedua, yaitu kita bisa menggunakan set global event scheduler sama dengan 1. 1 itu untuk on dan 0 itu untuk off. Jadi jika ingin mematikan menggunakan sama dengan 0, jika ingin mengaktifkan menggunakan sama dengan 1. Lalu ada select bintang from mysql.event.
ini digunakan untuk melihat semua event yang pernah kita buat. Nah, mungkin teman-teman masih bingung ya. Tidak apa-apa, nanti kita akan langsung coba di praktek query-nya. Nah, mungkin sekilas ini untuk contoh query pembuatan eventnya. Di sini ada sintaks yaitu create or replace event. Lalu nama eventnya adalah insert customer on schedule add. Nah, di contoh query ini menggunakan add. Nah, kita bisa gunakan current timestamp untuk timestampnya, atau kita bisa tembak seperti ini langsung. Jadi event itu akan berjalan di tanggal sekian, di waktu sekian. Nah, di sini di contoh event akan berjalan di tanggal 8 Januari 2024 pukul 14.52. Nah, query-nya itu apa yang akan kita jalankan di eventnya? Yaitu setelah do ini, berarti kita akan memasukkan data ke dalam log customer. Nah, isi datanya seperti ini ya. Ini query untuk insert. Jadi, ketika waktunya sudah memenuhi, jadi sudah di waktu ini, maka nanti akan ada event yang berjalan. Nah, eventnya itu nanti akan memasukkan data customer ke dalam tabel log customer. Oke, mungkin lebih jelasnya kita langsung saja ke prakteknya ya. Untuk praktek menggunakan query eventnya. Oke, silakan teman-teman buka kembali untuk DBMS-nya yaitu SQLiOp. Nah, kemarin kita masih menggunakan database DBSub ya. Nah, untuk event yang nanti akan kita buat semuanya nanti akan muncul di bagian event ini ya. Di events ini. Oke, kita mulai. Kita awali dengan create or replace event. Nama eventnya tadi adalah insert customer. Lalu dilanjutkan on schedule add. Nah, kita bisa gunakan timestamp yaitu current timestamp. Do ini berarti isi query-nya. Kita akan menggunakan query insert into log customer. Yang kita insert apa? Yaitu yang kita insert adalah customer name, kontak first name, dan kontak last name. Oke, ini akan kita insert. Lalu value-nya kita masukkan. Untuk customer name-nya mungkin kita gunakan Uzumaki Naruto ya. Untuk first name-nya adalah Uzumaki. Lalu untuk last name-nya adalah Naruto. Oke, seperti ini teman-teman. Kita bisa coba execute. Nah, perlu teman-teman perhatikan ketika kita menggunakan add current timestamp, ketika kita mengexecute event ini, maka event langsung otomatis berjalan. Jika teman-teman lihat di tabel log customer, di tabel log customer masih kosong ya. Nah, ketika kita execute eventnya, maka dia otomatis langsung berjalan. Oke, kita coba, kita execute. Oke, sukses ya, query-nya sudah berhasil. Nah, sekarang silakan teman-teman cek di tabel log customer. Kita coba refresh. Oh, belum ada ya. Dia belum jalan. Harusnya dia sudah jalan. Kita coba refresh lagi. Oh, kita cek dulu apakah eventnya sudah diaktifkan atau belum ya. Untuk ngeceknya tadi kita gunakan show variable like event scheduler. Nah, ini kita coba, kita execute. Ada error. Event scheduler. Variables. Nah, event scheduler. Oke, kita execute. Nah, ternyata di sini eventnya masih off ya. Eventnya masih off, berarti kita harus aktifkan dulu untuk eventnya. Kita gunakan set global event scheduler sama dengan 1. Oke, 1 untuk mengaktifkan ya. Kita coba, ini kita blok, lalu kita execute. Oke, sudah sukses.
Nah, sekarang kita cek lagi. Sekarang value-nya sudah on ya. Harusnya eventnya sudah berjalan. Oke, kita kembali ke eventnya. Kita cek di tabel log customer, kita coba refresh. Nah, dia langsung jalan. Atau kita hapus dulu ya. Kita hapus. Nah, sekarang kita coba execute lagi ya. Kita execute ulang untuk eventnya. Atau kita bisa tambahkan satu variabel lagi di sini. Di tabel log customer itu ada variabel yang namanya modified add. Kita tambahkan juga untuk modified add-nya. Ini untuk mempermudah kita ngelihat waktu kapan data itu dimasukkan ya. Kita gunakan saja current timestamp. Oke, gini ya. Oke. Kita coba execute. Nah, sekarang event ini kan sudah ada ya. Kita sudah membuat event insert customer. Jika teman-teman ingin memastikan, teman-teman bisa refresh database-nya. Di root ini kita klik kanan, lalu refresh object browser. Nah, kembali ke database-nya, kita lihat di event, oh di sini masih kosong. Berarti eventnya belum jalan. Oke, kita coba langsung execute saja ya. Kita execute. Oke, sukses. Kita kembali ke tabel log customer, kita refresh. Nah, dia datanya langsung ada. Uzumaki Naruto. Oke, gitu ya. Jadi ketika event itu di-execute, maka dia langsung menambahkan data. Ini untuk customer number-nya dia masih 0. Kita tembak saja nggak apa-apa ya. Customer number. Nah, untuk customer number-nya kita gunakan time saja. Semoga bisa. Kita coba execute ulang ya. Kita execute. Oke, sukses. Kita lihat di tabel log customer, kita refresh. Oh, masih belum ada ya. Belum ada perubahan. Atau ini kita ganti jadi satu saja. Kita execute. Oke, sukses. Kita refresh. Nah, sudah masuk ya. Berarti tadi tidak bisa pakai time. Nah, sudah masuk. Oke, gitu ya teman-teman. Ini untuk event kita menggunakan add current timestamp. Jadi event akan berjalan ketika event ini baru di-execute. Nah, kita juga sebenarnya bisa nembak langsung. Kita langsung tembak tanggal, sekarang tanggal 26 Januari ya. 26 Januari. Nah, di komputer saya ini jam 9.11. Kita gunakan saja jam 21.13 saja ya, 13.00. Nah, nanti event akan berjalan di pukul ini. Di pukul 21.13 di tanggal 26 Januari 2024. Oke, mungkin untuk customer name-nya saya ganti saja menjadi Uzumaki Boruto. Yang ini juga saya ganti Boruto ya. Oke, kita coba execute. Oke, berhasil. Kita cek di tabel log customer. Kita refresh. Belum ada ya, karena event itu akan berjalan di pukul 21.13. Nah, sekarang kita tunggu sampai pukul 21.13. Kita tunggu kurang lebih maksimal 1 menit lagi ya. Oke teman-teman, sekarang sudah menunjukkan pukul 9.13. Harusnya event sudah berjalan. Kita cek di tabel log customer. Kita refresh. Nah, sudah berjalan ya. Uzumaki Boruto sudah berhasil dimasukkan. Kita lihat untuk tanggalnya. Untuk waktunya modified add-nya 21.13. Oke, berarti benar ya. Event sudah berjalan. Nah, tadi kita juga bisa menggunakan interval. Oke, saya ulangi ya teman-teman. Tadi kita bisa menggunakan current timestamp. Yang kedua, kita bisa menggunakan langsung nembak seperti ini. Atau kita bisa menggunakan bantuan interval. Nah, untuk bantuan interval berarti kita kembali lagi ke current timestamp. Kita plus saja. Nah, tadi untuk intervalnya kita bisa menggunakan year, minutes, hour, day, month, dan lain sebagainya. Kita gunakan salah satunya.
Oke, kalau kita ingin menggunakan misalnya day gini ya, berarti nanti event akan jalan itu 1 hari lagi. Dihitung mulai dari waktu saat ini. Berarti kurang lebih nanti event akan berjalan di tanggal 27 Januari 2024 pukul 9.14 malam. Kayak gitu ya. Nah, untuk ngetesnya sebenarnya nggak usah terlalu lama, kita gunakan saja mainnet. Berarti nanti event akan berjalan di menit selanjutnya. Oke, sekarang kita lihat di komputer pukul 9.14. Nah, sekarang kita coba execute. Oh, di sini ada error. Errornya adalah unknown column manage. Oh, kita kurang 1 mainnet segini ya. Kita tambahkan 1 mainnet. Kita coba execute lagi. Oh, tetap error. Errornya kenapa? Oh, kita kurang interval di sini. Nah, interval harus kita gunakan ya. Interval 1 menit. Jadi nanti event akan berjalan 1 menit kemudian. Nah, sekarang pukul 9.16 kita execute. Oke, sukses ya. Eventnya sudah sukses. Sekarang pukul 9.16 harusnya event akan berjalan di 9.17. Oke, kita cek di log customer. Kita refresh. Oke, belum berjalan ya, belum ada penambahan lagi. Ini terakhir di 21.13. Kita tunggu sampai 9.17 ya, kurang lebih 1 menit ke depan. Oke, teman-teman, sekarang sudah menunjukkan pukul 9.17. Kita coba refresh di tabel log customer-nya. Nah, ini masih belum ada penambahan ya, berarti belum ada 1 menit. Tadi kan kita execute eventnya ini itu sekitar 9.16 lebih sekian detik, maka kita tunggu sampai benar-benar 1 menit. Oke, kemungkinan sudah 1 menitan ya. Kita coba refresh saja. Nah, sudah ada penambahan customer baru di sini, yaitu Uzumaki Boruto. Nah, sekarang kita lihat untuk time-nya di modified add-nya. Nah, 21.17. Nah, ternyata detiknya itu lebih 17 detik. Oke, gitu ya, kita bisa menggunakan interval. Oke, ketika kita menggunakan add, tadi ada 3 yang bisa kita gunakan. Kita langsung bisa menggunakan current timestamp, atau kita bisa tambahkan interval, atau kita bisa tembak langsung tanggalnya, kapan event itu mau kita jalankan. Oke, gitu teman-teman. Kalau ini kan event itu akan berjalan hanya 1 kali. Menggunakan add itu event hanya berjalan 1 kali. Nah, bagaimana jika eventnya ingin kita jalankan secara terus-menerus? Nah, di sini kita bisa gunakan every. Akan berjalan setiap berapa interval. Nah, intervalnya sama. Kita bisa menggunakan year. Nah, jika every year berarti event akan berjalan setahun sekali. Every day berarti event akan berjalan sehari sekali. Atau every month sebulan sekali gitu ya. Kita bisa menggunakan interval. Kita akan menjalankan event ini setiap 2 detik. Misalnya 2 second berarti ya. Oke, kita coba execute, tapi sebelumnya kita ganti namanya ya. Ini Uzumaki Boruto, satunya lagi Uzumaki Himawari mungkin. Himawari. Berarti ini kita ganti Himawari. Oke, gini ya. Kita coba execute untuk eventnya. Oke, eventnya sukses. Kita lihat di tabel log customer. Kita lihat di tabel log customer, kita coba refresh. Nah, Uzumaki Himawari mulai dari sini ya. Pertama kali jalan di 9.56, terakhir di 20.14. Jika kita refresh lagi, dia akan terus berjalan. Jadi dia setiap 2 detik akan terus nambah data dan terus nambah data seperti itu. Jadi tanpa ada henti. Nah, jika ingin menghentikannya bagaimana? Kita bisa tambahkan start di sini. Starts. Nah, eventnya akan kita mulai kapan? Di sini eventnya kita bisa mulai, yaitu kita bisa gunakan tanggalnya ya. Mungkin tanggal 26 Januari 2024. Pukulnya kita set di sini pukul 9.23. Atau 21.23 atau 21.24 saja ya.
Nah, start tanggal 26 Januari pukul 21.24. Ini nanti event akan berjalan. Kita tambahkan juga N-nya. N-nya itu akan berjalan berapa lama? Event itu. Kita bisa matikan di sini, kita copy saja. Event akan berakhir di 21.25. Oke ya, kita coba execute. Oke, sukses. Sekarang kita lihat, kita reload. Nah, di sini pasti akan banyak sekali data karena setiap 2 detik dia akan ada penambahan datanya. Oke, terakhir di 2122 ya. Ini kita set di 2124. Oh, masih terlalu lama ini. Oke, nggak apa-apa. Sambil nunggu kita hapus saja yang Himawari ini karena terlalu banyak. Atau kita hapus semuanya ya. Kita klik all, lalu kita delete. Yes. Oke, datanya sudah hapus, sudah bersih. Kita tunggu sampai 24 ya. Atau kita bisa ubah aja biar agak cepat. 23 dan 24. Oke, kita coba execute. Oke, sukses ya. Nah, sekarang kita tunggu sampai 923. Nah, sekarang sudah 923. Harusnya event itu sudah mulai berjalan. Kita cek di log customer, tabel data, kita refresh. Nah, event sudah mulai berjalan ya. Sudah ada penambahan data baru dimulai dari 2123. Nah, nanti event akan berhenti di 2124. Oke, sekarang kita tunggu sampai 2124 ya. Jika kita refresh di sini dia akan ada penambahan terus. Nah, penambahan itu setiap 2 detik tadi ya. On schedule-nya setiap 2 detik. Oke, kita refresh lagi, dia akan terus menambah. Sampai dengan 924 baru event itu akan berhenti. Kita tunggu sampai 924. Ini masih detiknya masih di 48, sekitar 20 detikan lagi. Nggak nyampe 20 detik lagi. Oke, nah sekarang sudah 2124. Ini record terakhir di 2124. Jika kita refresh, maka dia tidak ada lagi setelah 2124 ya. Kita refresh lagi, nah maka record terakhir di 2124. Itu karena kita ngeset N-nya itu di 2124. Nah, selain kita nembak langsung seperti ini, kita bisa gunakan current timestamp interval tadi ya. Kita bisa gunakan current timestamp plus interval. Interval berapa? Yaitu 1 minutes. Ini juga kita bisa langsung tembak seperti ini. Interval 1 minutes. Atau jika sama-sama 1 menit, mungkin dia akan langsung berhenti ya. Interval 2 menit gitu aja ya. Mungkin setiap schedule-nya itu setiap 10 detik. Oke, kita coba ya teman-teman. Kita execute. Oke, sukses. Di log customer, tabel data kita refresh. Ini di execute di pukul 9.25. Harusnya nanti akan jalan di 9.26. Karena untuk startnya current timestamp, waktu pertama kali di execute plus 1 menit. Jadi akan berjalan 1 menit setelah di execute. Oke, kita tunggu. Nah, 9.26 ya. Sudah 9.26 harusnya dia berjalan. Oh, di sini schedule-nya 10 detik, kita tunggu selama 10 detik. Nah, sudah ada penambahan ya. 10 detik berarti harusnya nanti di 35. Nah, 35 benar ya. Kemudian nanti di 45. Oke, benar di 45. Nah, nanti akan berhenti di 9.27 karena tadi ketika di execute event ini akan berhenti setelah 2 menit dari waktu yang pertama kali di execute. Oke, 27 harusnya event sudah berhenti ya. Kita refresh saja. Nah, terakhir di 27. Oh, dia masih terus berjalan. Dia event masih terus berjalan ya. Berarti intervalnya sekitar 2 menitan. Coba kita tunggu sampai 9.28. Oke, sudah 9.28. Kita coba execute. Kita coba refresh. Nah, dia sudah berhenti ya. Sudah tidak ada penambahan.
Nah, berarti eventnya sudah berhenti. Pertama kali event itu jalan berarti di detik 25 ya. Karena timestamp. Tadi eventnya itu di-execute lebih dari 25 detik, maka di sini event berakhir juga kelebihan 25 detik. Oke, pada dasarnya seperti itu ya teman-teman untuk event. Jadi tadi ada dua cara. Kita bisa event itu jalankan selama satu kali saja, atau kita menjalankan event itu secara berulang, yaitu kita menggunakan every. Lalu kita masukkan intervalnya. Nah, untuk every ini, khusus untuk every ini, kita bisa set juga kapan event itu mulai dan kapan event itu berakhir. Atau kita bisa set salah satunya saja juga bisa. Kita gunakan start saja atau kita gunakan end saja. Sebenarnya di event itu kita modifikasinya di sini ya, di query yang akan kita jalankan. Kita bebas berkreasi menggunakan query apa. Di sini sebagai contoh sederhananya saja kita menggunakan query insert. Sebenarnya teman-teman bisa explore lagi untuk query yang akan teman-teman jalankan di sini. Nah, di sini bebas sesuai dengan keinginan dari teman-teman. Oke, gitu teman-teman untuk materi mengenai event scheduler yang bisa saya bagikan ke teman-teman. Semoga materi mengenai event scheduler ini bisa teman-teman pahami dan bermanfaat untuk teman-teman. Kita nanti akan jumpa lagi di materi mengenai basis data lainnya. Oke, saya Keanu mundur diri dan salam coding.